Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan laporan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dengan judul Mengoptimalkan penggunaan model pembelajaran yang menumbuhkan keterampilan 4C, Critical Thinking, Collaboration, Communication, dan Kreatif di SMK Negeri 3 Paguyaman. Penyusun Rahmawati Dalanggo SPD, Unit Kerja SMK Negeri 3 Paguyaman dengan nomor daftar hadir 07. Selanjutnya kita masuk di bab 1 pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Maksud dalam kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo memiliki maksud sebagai berikut, yakni pengenalan tugas dan fungsi ASN serta pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Kemudian tujuan pelaksanaan orientasi yang pertama, peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Yang kedua, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Waktu kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah perjanjian kerja di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2024 Angkatan 8 dilaksanakan pada tanggal 16 sampai 19 Juli 2024. Tempat pelaksanaan orientasi di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo Angkatan 8 dilaksanakan di SMK Negeri 3 Paguyaman secara daring menggunakan aplikasi Zoom Meeting dan pemasukan tagihan setiap agenda melalui e-learning BPSDM Provinsi Gorontalo melalui website langga.asnunggul.lan.go.id. Selanjutnya bab 2, nilai dan etika pemerintah Provinsi Gorontalo. Yang pertama, visi, terwujudnya masyarakat Gorontalo yang unggul, maju, dan sejahtera. Yang kedua, misi. Yang pertama, mewujudkan pengelolaan pariwisata dan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Kedua, menjamin ketersediaan infrastruktur daerah. Ketiga, meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan adil. Keempat, meningkatnya kualitas sumber daya manusia. Dan kelima, terciptanya pemerintah yang baik dan lebih melayani. Penilaian kinerja P3K bertujuan menjamin objektivitas presentasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja antara PPK dengan pegawai yang bersangkutan. Lanjut masuk di bab 3, nilai dan etika organisasi di SMK Negeri 3 Paguyaman. Visi, mewujudkan sekolah meningah kejuruan yang produktif, kompetitif, dan mandiri yang bernuansa iman dan takwa serta berwawasan lingkungan. Misi, yang pertama, menyiapkan lulusan yang menjadi tenaga ahli menengah yang siap pakai. Kedua, menciptakan lulusan yang berbudaya saing dan mampu berwira swasta. Ketiga, menciptakan lulusan yang disiplin, cakap, dan handal serta mandiri. Keempat, melahirkan lulusan yang memiliki jiwa dan semangat membangun baik secara individu maupun masyarakat. Kelima, menciptakan lulusan yang dapat menjadi kader pembangunan yang dapat menerang peningkatan pembangunan ekonomi. Keenam, menjalin hubungan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri. Ketujuh, menciptakan warga sekolah berbudi
pekerti dan luhur, beriman dan bertakwa. Kedelapan, menciptakan lingkungan sekolah yang menarik, indah, aman, dan nyaman. Manajemen tugas pokok dan fungsi P3K di SMK Negeri 3 Pagoyaman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, ASN terdiri dari pegawai negeri sipil, PNS, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. PPK memiliki tugas melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik untuk profesional dan kualitas, dan mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fungsinya yakni instruksional, edukasional, dan manajerial. Lanjut, bab 4, rencana kerja PPK. Identifikasi isu. Pertama, peserta didik memiliki minat belajar yang rendah dalam pembelajaran ekonomi. Kedua, peserta didik memiliki minat literasi yang rendah dalam pembelajaran ekonomi. Ketiga, peserta didik memiliki kemampuan personal dan sosial yang rendah dengan berkomunikasi pada pembelajaran ekonomi. Keempat, peserta didik belum mampu meningkatkan pola berpikir kritis pada pembelajaran ekonomi. Selanjutnya, isu yang diangkat. Dalam proses pembelajaran belum mengoptimalkan model dan metode pembelajaran yang efektif, sehingga tidak dapat menggali kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis, minat dalam literasi, ataupun berkomunikasi pada pembelajaran ekonomi. Kemudian rencana kerja jangka menengah, sisa 3 tahun kontrak. Tahun ke-1 2025, pelaksanaan pembelajaran di kelas yang belum optimal. Outputnya, terlaksananya pembelajaran memanfaatkan teknologi pembelajaran mata pelajaran di SMK Negeri 3 Pagoyaman. Tahun kedua 2026, belum optimalnya pengelolaan teknologi informasi pada bagian kurikulum. Outputnya, mengoptimalkan pengelolaan teknologi informasi pada bagian kurikulum di SMK Negeri 3 Pagoyaman. Tahun ketiga 2027, meningkatkan kerjasama dengan perpustakaan daerah, perpustakaan nasional maupun museum. Outputnya, meningkatkan kerjasama dengan perpustakaan daerah, perpustakaan nasional maupun museum yang berdampak pada kemampuan soft skill peserta didik dalam mengembangkan kompetensi yang berwawasan teknologi. Rancangan aktualisasi. Pertama, penerapan nilai-nilai berakhlak. Yang pertama, adaptif, kolaboratif, kompeten, inovatif, dan akuntabel. Kedua, adaptif, kolaboratif, kompeten, dan inovatif. Terakhir, kolaboratif, kompeten, dan inovatif. Bab 5, penutup. Pertama, kesimpulan. Berdasarkan hasil kegiatan orientasi P3K dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini sangat diperlukan dan bermanfaat untuk semua guru P3K. Setelah mengikuti orientasi P3K, diharapkan seluruh P3K di lingkungan tempat kerja dapat membangun dan mewujudkan ASN yang berakhlak, di mana penerapan nilai-nilai berakhlak seperti adaptif, inovatif, kolaboratif, profesional, dan kompeten berperan penting dalam meningkatkan efektivitas dan kualitas pembelajaran. Saran, setelah kita mengikuti orientasi, diharapkan dapat meningkatkan kinerja ASN P3K, dapat meningkatkan pengetahuan tentang nilai-nilai dan etika dalam pemerintah di Gorontalo, mampu
aktualisasikan di dalam kehidupan sehari-hari dan di tempat tugas. Baiklah, itulah hasil presentasi laporan RTL dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.